Pada tahun pelajaran ini, SMA Negeri 1 Tojo telah menerapkan implementasi kurikulum Merdeka Mandiri Belajar, sehingga satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum 2013 dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikan dan menerapkan beberapa prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Salah satu penerapan dalam implementasi kurikulum merdeka adalah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan survei pada peserta didik baru kelas 10, hanya terdapat 10% dari 150 peserta didik yang menyukai pembelajaran matematika. Masih banyak yang beranggapan bahwa matematika adalah sekedar angka rumit dengan segudang rumus dan sangatlah membosankan. Sebagai pendidik, saya berupaya untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik, sehingga praktik baik pembelajaran berdiferensiasi memanfaatkan platform teknologi serta kearifan budaya lokal menjadi pilihan saya dalam pembelajaran berdiferensiasi kali ini. Kearifan budaya masyarakat yang masih lestari hingga saat ini adalah budaya pesta panen atau disebut padungku. Padungku merupakan kearifan budaya lokal yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Perkenalkan, saya Siska Susilowati, saya guru matematika dari SMA Negeri 1 Tojo. Berikut adalah praktik baik saya dalam pembelajaran berdiferensiasi, memanfaatkan platform teknologi serta kearifan budaya lokal padungku pada mata pelajaran matematika. Tantangan untuk mencapai praktik baik ini, saya harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Sehingga langkah awal saya adalah mengidentifikasi profil belajar murid, mempersiapkan sumber belajar yang tepat, serta memilih model pembelajaran yang mampu menumbuhkan kolaborasi dan berpikir kritis pada peserta didik. Model pembelajaran Soleh menjadi pilihan pada praktik baik kali ini. Tak lupa juga saya memilih pemanfaatan teknologi yang memiliki kebermanfaatan dan cara penggunaannya tidak akan menyulitkan peserta didik, seperti Google Classroom, Jamboard, Canva, Quizizz, dan Google Form untuk mendukung pembelajaran. Yang tidak kalah penting, saya membuat stimulus yang mengkaitkan dengan kearifan budaya lokal pada lembar kerja peserta didik. Diri. Salam. Pembelajaran diawali dengan membaca doa. Setelah itu saya mengecek kehadiran siswa serta saya menanyakan bagaimana kabar dan perasaan mereka di hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Hari ini semuanya lengkap ya? Alhamdulillah. Oke, ada yang di angka 8, 7, 7, 6. Dan supaya kalian lebih semangat lagi untuk belajar, kita ice breathing dulu ya. Ketika sudah dipastikan bahwa peserta didik dalam kondisi siap belajar, saya menuntun mereka untuk mengingat kembali pembelajaran sebelumnya. Oke, kita sudah belajar definisi nilai mutlak. Terus apa lagi? Sifat-sifat dari nilai mutlak. Nah, setelah dirasa cukup, maka dilanjutkan dengan penyampaian tujuan pembelajaran dan pemberian stimulus mengidentifikasi masalah nyata yang dihubungkan dengan materi persamaan linier satu variabel yang di dalamnya berkaitan dengan kearifan budaya lokal padungku. Dan padungku ini merupakan kekayaan kearifan budaya lokal yang ada di daerah kita, dan itu sebagai generasi penerus bangsa kita harus lestarikan. Jenis makanan apa yang selalu ada disajikan pada saat pagi? Cani. Ada lagi? Daging. Apa? Cani itu apa? Bahasa lainnya apa? Inuyu. Benar sekali. Inuyu alias nasi bambu itu dia hanya disediakan pada saat perayaan. Biasanya pada pesta gelar panen padungku itu akan ditampilkan suatu sair. Sair apa namanya di sini? Kayori. Sair kayori.
Setelah melakukan tanya jawab pada saat identifikasi masalah nyata, peserta didik diberi sebuah pertanyaan besar yang dapat menimbulkan rasa ingin tahu mereka. Jadi pertanyaan besarnya adalah di mana tepatnya letak toko buku itu bila dihitung dari rumah kalian. Jadi ini pertanyaan besar yang harus kalian kerjakan. Pada model pembelajaran Sole, setelah siswa mendapatkan satu pertanyaan besar, maka peserta didik membentuk kelompok-kelompok kecil. Di dalam kelompoknya, mereka melakukan investigasi atau pencarian menggunakan internet. Kalian bisa masuk dari akun Belajar ID atau dengan memasukkan kode Classroom. Oke. Selain kalian bisa memanfaatkan Google Chrome ya, kalian juga bisa mengambil dari sini. Untuk yang sudah masuk di Google Classroom tadi, Ibu sudah langsung masukkan di sana. Ini hanya untuk mereka yang belum. Pemberian bantuan peserta didik dilakukan secara scaffolding. Penggunaan teknik scaffolding untuk memberikan bantuan sesuai kebutuhan peserta didik adalah strategi yang efektif untuk mendukung berbagai tingkat kemampuan. Jika waktu untuk investigasi secara berkelompok telah habis, maka langkah selanjutnya adalah presentasi hasil eksplorasi, di mana masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka terhadap pertanyaan yang diberikan. Kemudian, kelompok lain menanggapi atau memberikan pertanyaan. Untuk pengundian presentasi, saya menggunakan Lookwell karena cara ini lebih adil dan menghindari bias dalam pemilihan. Baik, selanjutnya ada pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ramadhani, saya dari kelompok bisnis. Jadi berdasarkan paparan tadi, berapa jarak kemarahan ke toko buku yang pertama 6 km atau jarak kemungkinan yang kedua 4 km? Oke, langsung kita bayang. Oke, jawaban kalian sama dengan menurut kami sesuai Ya. Tepuk tangan untuk kelompok berkebinekaan. kritis. Memiliki jarak 1 km. Dengan 1 adalah 6 dan jarak kemungkinan 2 sama dengan 4. Tanya, silakan mengajukan tangan. Saya Nurul Kalbi dari kelompok kreatif ingin bertanya. Kenapa 1 yang di sebelah kanan bisa menjadi 0 dan kenapa ditambahkan menjadi -1? Karena kedua ruas dikurangi 1. Setelah seluruh kelompok telah presentasi, maka selanjutnya saya memberikan evaluasi hasil presentasi masing-masing kelompok. Dengan bimbingan guru, peserta didik membuat kesimpulan yang berkaitan dengan penerapan persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Jika X tambah B sama dengan min C. Oke, luar biasa. Terima kasih Salsa. Boleh tepuk tangan untuk Salsa. Nah, selanjutnya kita memanfaatkan kuisis sebagai asesmen formatif, di mana asesmen formatif ini memberikan umpan balik yang berguna bagi pendidik dan peserta didik. Ini membantu dalam perbaikan proses pembelajaran. Yang tidak kalah penting dalam rangkaian proses pembelajaran adalah refleksi pembelajaran. Mana refleksi pembelajaran membantu peserta didik dan guru memperdalam pemahaman tentang topik yang telah dipelajari dan cara terbaik untuk mengajarnya. Melalui pendekatan yang berfokus pada peserta didik, pemanfaatan teknologi, dan penghargaan terhadap kearifan budaya lokal, kita membuka pintu menuju pembelajaran yang lebih bermakna dan relevan dalam dunia yang terus berkembang. Semoga praktik baik ini terus memberikan dampak positif bagi peserta didik dan mendorong mereka untuk menjelajahi dunia matematika dengan lebih rasa ingin tahu dan antusiasme. Salam sehat dan bahagia.